such a freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Pasti dari kawan-kawan banyak yang belum mengerti apa itu regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi atau memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas dengan satu variabel dependen atau variabel tergantung. Ini berarti regresi membantu kita memahami bagaimana perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel independen atau faktor yang mempengaruhi. Jika hanya ada satu variabel independen disebut regresi linear sederhana. Jika lebih dari satu disebut regresi linear berganda. Persamaan garis regresinya dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Persamaan regresi linear dari Y terhadap X dapat dirumuskan yaitu dengan Y sama dengan A tambah BX. Dengan keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, A intercept, B koefisien regresi atau slope. Persamaan regresi linear tadi dapat pula dituliskan dalam bentuk Y sama dengan jumlah XY per jumlah X kuadrat dikali X. Lalu ada persamaan regresi linear dari X terhadap Y. Persamaan regresi linear dari X terhadap Y dapat dirumuskan X sama dengan A tambah BY. Keterangannya yaitu X variabel terikat, Y sama dengan variabel bebas, A intercept, B koefisien regresi atau slope. Dapat pula dituliskan dalam bentuk X sama dengan jumlah XY per jumlah Y kuadrat dikali Y. Dari kedua bentuk persamaan regresi linear tadi, yang paling umum digunakan adalah persamaan yang berbentuk Y sama dengan A tambah BX. Untuk persamaan regresi berbentuk Y sama dengan A tambah BX, nilai A dan B dapat ditentukan dengan cara berikut. Rumusnya A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali jumlah XY per N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. B N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Lalu ada sistem persamaan linear dua variabel. Jumlah Y sama dengan A kali N tambah B kali jumlah X. Lalu ada jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X tambah B dikali jumlah X kuadrat. Selanjutnya masuk kepada pendekatan matriks. Jadi ini itu ada contoh bilangannya yang atas itu. Lalu masuk ke cara pengerjaannya, yaitu bilangan A sama dengan determinan A1 per determinan A. Lalu bilangan B determinan A2 per determinan A. A sama dengan N jumlah X jumlah X jumlah X kuadrat. A1 sama dengan jumlah Y jumlah X jumlah XY jumlah X kuadrat. A2 sama dengan jumlah N jumlah Y jumlah X jumlah XY. Lalu masuk ke determinan A sama dengan N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali jumlah X. Lalu determinan A1
jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah Y dikali jumlah XY. Lalu ada determinan A2, N dikali jumlah XY dikurang jumlah Y jumlah X. Selanjutnya masuk kepada rumus yang kedua. B sama dengan N dikali jumlah XY sama dengan jumlah X dikali jumlah Y per N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Lalu A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Untuk bentuk persamaan kedua, nilai A dan B dapat pula ditentukan dengan menggunakan cara-cara di atas, hanya dengan menggantikan X dengan Y dan Y dengan X. Saya Tengku Aliansyah Putri akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, di sini ada soal, ada sebuah data yaitu pengalaman kerja dan penjualan, yang dimana X itu sebagai pengalaman kerja dalam bentuk tahunan dan Y adalah omset penjualan dalam bentuk ribuan. Bisa dilihat di PPT apa saja isi-isi dari X dan Y. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai A dan B dengan menggunakan keempat cara yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian buatkan persamaan garis regresinya. Lalu berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya sudah 3,5 tahun. Nah, pertama kita itu harus membuat tabel bantuan yang mana isinya itu ada X, Y, X kuadrat, XY, ada X kecil, Y kecil, X kecil dan Y kecil, terus X kuadrat dan Y kuadrat. Yang dimana X dan Y itu adalah yang ada di soal, yaitu data yang ada di X dan Y dipindahin ke situ, lalu dijumlahin di bawahnya. Kemudian X kuadrat itu data X dikuadratin, yaitu kan data X yang pertama itu ada 2 dikuadratin hasilnya 4. Kemudian kolom XY itu data X dikali data Y. Nah, di situ 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk mencari X kecil itu data X dikurangi X bar. Nah, untuk mencari X bar dan Y bar itu ada di bawah kolomnya, yaitu 24. Untuk mencari X bar, 24 dibagi 8. 24 itu adalah jumlah seluruh data X, kemudian 8 itu adalah banyaknya data X, ada 8 biji. Nah, sama dengan 3. Nah, jumlah X dikurangi X bar, 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Nah, itu adalah jumlah hasil untuk X kecil. Begitu juga dengan Y kecil, yaitu data Y dikurangi dengan Y bar. Nah, datanya itu 5 dan Y barnya itu adalah 7. 5 dikurang 7 sama dengan minus 2. Kalau untuk XY itu data X dikali Y, yaitu minus 1 dikali minus 2 hasilnya 2. Begitu juga dengan X kuadrat dan Y kuadrat, data X dikuadratin dan data Y dikuadratin. Nah, masuk ke cara 1, yaitu untuk mencari A, kita menggunakan rumus jumlah. Tadi saya dijelaskan rumusnya, yaitu sigma Y. Sigma itu dibaca jumlah ya teman-teman. Jadi jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat. Nah, yaitu 56 dikali 96. Kemudian dikurangi dengan jumlah data X dikali jumlah data XY, yaitu 24 dikali 198. Kemudian dibagi 8, itu N atau 8 dikali data X kuadrat, yaitu 8 dikali 96. Kemudian dikurangi data X dikuadratin. Data X dikuadratin, bukan data X kuadrat. Jadi data X-nya itu 24 dikuadratin, yaitu 24 kali 24. Hasilnya yaitu 5.376 dikurangi 4.752 per 768 dikurangi 576. Hasilnya adalah 3,25. Jadi nilai A-nya itu adalah 3,25. Untuk mencari B, yaitu N dikali jumlah XY, yaitu 8 dikali 198. Kemudian dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, yaitu 24 dikali 56. Nah, per N dikali jumlah X kuadrat, yaitu 8 kali 96. Dikurangi jumlah X dikuadratin, yaitu 24 kali 24. Sama dengan 1584 dikurangi 1344
per 768 dikurangi 576, hasilnya 1,25. Jadi hasil B menggunakan cara 1 yaitu 1,25 dan hasil A menggunakan cara 1 yaitu 3,25. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu sebenarnya di sini rumusnya agak rumit, tapi di sini saya sederhanakan. Jadi kalau yang B itu sama ya seperti cara 1. Terus kalau yang A-nya itu berbeda, yaitu dia menggunakan Y bar dikurangi B dikali X bar. Y barnya kan 7 dikurangi nilai B-nya 1,25 dikali X bar yaitu 3. Hasilnya adalah A sama dengan 3,25. Lanjut cara yang ketiga, yaitu 8 per 24. 8 itu N per jumlah X. Kemudian jumlah X dikali jumlah X per jumlah X kuadrat. A per B sama dengan jumlah X kuadrat jumlah Y per jumlah X kali Y atau jumlah XY, yaitu 8 per 24, 24 per 96, A per B sama dengan 56 per 198. Nah, pertama kita cari dulu untuk A1 dan A2. Untuk A itu sama dengan N per jumlah X, lalu jumlah X per jumlah X kuadrat. Kalau untuk A1 sama dengan jumlah Y per jumlah XY, lalu jumlah X per jumlah Y, jumlah X kuadrat. Untuk yang A2 sama dengan N per jumlah X, lalu jumlah Y per jumlah XY. Nah, kita harus untuk mencari det A yaitu sama dengan N dikali jumlah X kuadrat yaitu 8 dikali 96, kemudian dikurangi jumlah X dikuadratin yaitu 24 kali 24, hasilnya sama dengan 192. Untuk mencari det A1 sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikali jumlah XY yaitu 56 dikali 96, kemudian dikurangi 24 dikali 198 sama dengan 625. Kemudian det untuk A2 yaitu sama dengan N dikali jumlah XY kemudian dikurangi jumlah Y dikali jumlah X sama dengan 240. Nah, untuk mencari A itu sama dengan det A1 per det A yaitu sama dengan 624 per 192 sama dengan 3,25. Lalu untuk mencari nilai B, det A2 per det A sama dengan 240 per 192 yaitu hasilnya 1,25. Yang terakhir adalah cara keempat. Untuk mencari cara keempat, untuk mencari B sama dengan N dikali jumlah XY yaitu 8 dikali 198 dikurangi jumlah X kali jumlah Y yaitu 24 dikali 56 per N dikali jumlah X kuadrat yaitu 8 dikali 96 kemudian dikurangi jumlah X dikuadratin yaitu 24 kuadrat sama dengan 8 kali 198 hasilnya 1584 dikurangi 24 kali 56 sama dengan 1344 per 192. Hasilnya untuk B adalah 1,25. Untuk A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar sama dengan 3,25. Dari keempat cara pengerjaan tersebut didapatkan bahwa A sama dengan 3,25, B sama dengan 1,25. Lalu untuk menjawab yang pertanyaan kedua, persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A tambah B X sama dengan 3,25 ditambah 1,25 X atau Y sama dengan jumlah XY per jumlah X kuadrat kali Y. Y sama dengan 7 sama dengan Y kurang 7 sama dengan 30 per 24 kali X kurang Y sama dengan 1,25 X kurang Y. Yang C adalah nilai duga Y jika X sama dengan 3,5.
Y sama dengan 3,5 tambah 1,25X sama dengan 3,5 tambah 1,25 kali 3,5. Kenapa 3,5? Tadi kan X-nya jika X adalah 3,5. Nah, hasilnya adalah 7,625. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terdekatnya dihubungkan dijelaskan lebih dari satu variabel. Mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas atau X1, X2, X3 sampai Xn, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Bentuk umum variabel regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 sampai BK kali XK tambah E. Yang mana di sini menerangkan Y itu sama dengan variabel terikat A, B1, B2, B3 sampai BK itu koefisien regresi, X1, X2 sampai X3 sampai Xn itu variabel bebas, E sama dengan kesalahan pengganggu atau disturbance terma. Artinya nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan. Selanjutnya, nilai duga dari Y atau prediksi Y dapat dilakukan dengan mengganti variabel X dengan nilai-nilai tertentu, seperti jika sebuah variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel bebas, maka persamaan regresi linear berganda disebut sebagai Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Yang mana di sini juga keterangannya adalah Y sama dengan variabel terikat, X1 X2 sama dengan variabel bebas, A B1 B2 sama dengan koefisien regresi linear berganda, A sama dengan nilai Y apabila X1 sama dengan X2 sama dengan 0. B1 sama dengan besarnya kenaikan Y dalam suatu X1 naik atau turun satu satuan dari X1 konstan. B2 sama dengan besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam suatu jika X2 naik atau turun satu satuan dari X1 konstan. Yang terakhir, plus atau minus sama dengan tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y1 dan X1 atau X2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Armadi Prangin-Nangin dengan NIM 0502242147. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi nonlinear. Nah, regresi nonlinear ini adalah regresi yang variabel-variabelnya ada yang berpangkat. Bentuk grafik regresi nonlinear adalah berupa lengkungan. Bentuk-bentuk regresi nonlinear antara lain regresi kuadratis atau regresi parabola dan regresi eksponensial. Selanjutnya regresi kuadratis atau regresi parabola. Regresi kuadratis adalah regresi dengan variabel X ada yang berpangkat 2. Bentuk regresi kuadratis yaitu Y sama dengan A ditambah BX dikali CX pangkat 2. Dengan Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, dan ABC adalah konstanta. Nilai ABC dapat dicari dengan menggunakan persamaan normal atau persamaan tiga variabel sebagai berikut. Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali hasil dari X ditambah C dikali hasil X pangkat 2. XY sama dengan A dikali hasil X ditambah B dikali hasil X pangkat 2 dan C ditambah C dikali X hasil X pangkat 3. Dan X pangkat 2Y sama dengan A dikali
hasil X pangkat 2 ditambah B dikali hasil X pangkat 3 dan C dikali hasil X pangkat 4. Lanjut ke contoh soal. Diketahui dari data variabel X dan Y sebagai berikut. X sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Dan Y 4, 6, 7, 9, 8, 7, 4, 3. Pertanyaannya, buatlah persamaan garis regresinya dengan kuadratis Y sama dengan A ditambah B, BX ditambah CX pangkat 2. Dan yang kedua, berapa nilai prediksi Y jika X sama dengan 4. Lanjut ke penyelesaian. Nah, data dari variabel yang soal tadi itu kita masukkan ke tabel penolong. Nah, sebelumnya maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit di PPT. Nah, di tabel itu Y pangkat 4 itu bukan Y pangkat 4 ya, itu Y pangkat 2. Nah, lanjut, masukkan ke persamaan regresi kuadratis. Persamaan pertama, N dikali A ditambah B dikali hasil dari X ditambah C dikali hasil X pangkat 2 sama dengan Y. Masukkan ke angkanya. Jadi 8A ditambah 43B ditambah 305C sama dengan 48. Nah, itu persamaan ke-1. Lanjut ke persamaan kedua. Masukkan nilainya jadi 43A ditambah 305B tambah 2449C sama dengan 245. Nah, itu persamaan kedua. Nah, lanjut ke persamaan ketiga. Masukkan ke angkanya dengan rumusnya. Jadi 305A ditambah 2449B ditambah 20.981C sama dengan 1571. Nah, itu persamaan ketiga. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi masing-masing nilai persamaan 1 itu dikalikan dengan 43. Jadi hasilnya 344A ditambah 1849B ditambah 13.115C sama dengan 2064. Selanjutnya nilai dari persamaan kedua masing-masing kita kalikan dengan 8. Jadi hasilnya 344A ditambah 2440B ditambah 19.592C sama dengan 1960. Nah, lalu kita kurangkan jadi sehingga hasilnya min 591B dikurang 6.477C sama dengan 104. Nah, nilai tersebut merupakan persamaan keempat. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, nilai dari persamaan 1 masing-masing kita kalikan dengan 305. Selanjutnya, persamaan ketiga masing-masing kita kalikan dengan 8 sehingga hasilnya min 6.477B dikurang 74.823C sama dengan 2072. Nah, itu merupakan persamaan kelima. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, nilai dari persamaan keempat itu masing-masing kita kalikan dengan 6.477. Dan nilai persamaan kelima itu masing-masing kita kalikan dengan 591 sehingga hasilnya 226864C sama dengan 550944. Nah, untuk mendapatkan nilai dari C, hasil tadi kita bagikan sehingga totalnya 0,24. Untuk mencari koefisien B, kita harus memasukkan nilai persamaan keempat tadi, sehingga nilainya min 591B dikurang 6477 dikali 0,24 sama dengan 104. Sehingga nilai akhir dari B itu min 2,8062. Lanjut, untuk mencari koefisien A, kita masukkan ke persamaan pertama tadi. Sehingga 8A ditambah 43B ditambah 305C sama dengan 48. 8A ditambah 43 dikali min 2,8062 ditambah 305 dikali 0,24 sama dengan 48. Sehingga hasilnya A sama dengan 53,4666. Jadi regresi parabola berdasarkan contoh di atas adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2 sama dengan 53,4666 dikurang 2,8062X ditambah 0,24X pangkat 2. Nah, soal yang kedua, jadi prediksi Y untuk X sama dengan 4 adalah Y sama dengan A ditambah BX tambah CX pangkat 2 sama dengan 53,4666 dikurang 2,8062X ditambah 0,24X pangkat 2. Jadi 53,466 dikurang 2,8062 dikali 4 karena prediksinya itu X sama dengan 4. Jadi dikalikan dengan 4 ditambah 0,24 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 46,0
46,0818. Sekian materi dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi eksponensial atau logaritma. Regresi eksponensial adalah regresi dengan variabel X berpangkat dengan konstanta B atau konstanta dan berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial adalah Y sama dengan AB pangkat X, yang dimana keterangannya adalah Y sama dengan variabel terlihat, X sama dengan variabel bebas, dan A atau B adalah konstanta atau penduga. Untuk menentukan nilai A dan B, bentuk persamaan di atas harus ditransformasikan menjadi bentuk persamaan linear dengan menggunakan logaritma, yang dimana Y sama dengan AB pangkat S menjadi logaritma Y sama dengan logaritma A tambah B logaritma X. Misalkan logaritma Y sama dengan Y1, logaritma A sama dengan A1, logaritma X sama dengan X1. Nah, cara mendapatkan nilai B bisa dengan rumus N dikali sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X1 dikali sigma Y1 per N dikali X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Nah, jika mencari nilai A1 sama dengan Y1 rata-rata dikurang B dikali X1 rata-rata. Nah, di sini ada contoh soal. Di situ diketahui data dari variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, di situ ada data variabel X dan Y. Yang pertama soalnya adalah buatlah persamaan regresi eksponensialnya. Yang kedua soalnya berapa nilai prediksi Y jika X sama dengan 4. Nah, pertama-tama kita itu harus membuat tabel perhitungan, yang dimana tabel perhitungan itu ada X1, ada logaritma X, ada logaritma Y, ada X1 kuadrat, dan sigma atau jumlah X1 dikali Y1. Yang pertama itu kita harus mencari logaritma X. Yang pertama adalah logaritma 1, datanya nilainya adalah 1, yaitu 0,000, dan logaritma kedua yaitu 0,301. Lalu kita cari sampai logaritma ke-10. Jika udah kita dapatkan semua hasilnya, lalu kita jumlahkan semua, maka dapatlah nilainya menjadi 5,054. Setelah itu kita mencari logaritma Y yang data nilainya adalah 4, yaitu 0,602. Nah, lalu nilainya logaritma ke-6 yaitu 0,778 sampai kita cari logaritma yang ketiga. Setelah kita dapat semua hasilnya, maka dapatlah 6,006. Nah, yang ketiga ada X1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat itu kan dikalikan lah. Itu ada logaritma X yang itu 0,000. Jika dikalikan lagi 0,00, maka hasilnya adalah juga 0,00. Maka begitu juga yang kedua itu 0,301. Jika kita kalikan maka dapatlah 0,90. Nah, kita cari semuanya. Setelah sudah kita cari semuanya, lalu kita jumlahkan, maka dapatlah menjadi 4,036. Nah, yang terakhir adalah sigma atau jumlah S1 dikali Y1. Nah, di situ ada logaritma X 0,00 dan logaritma Y adalah 0,602. Jika kita kalikan menjadi 0,000. Nah, yang kedua adalah logaritma X 0,301. Jika kita kalikan sama logaritma Y 0,778, maka dapatlah menjadi 0,234. Maka seterusnya kita cari
sampai yang ke terakhir. Jika udah terkumpulkan semuanya, maka dapatlah jumlahnya menjadi 3,772. Nah, di sini kita membahas yang B, nilai B. Nah, B sama dengan N dikali sigma X1 dikali Y1 atau sigma X1 dikali sigma Y1 per N dikali X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Sama dengan, nah, kenapa itu bisa 8? Karena N itu adalah banyaknya data. Di situ bisa kita hitung kalau di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ kita bisa lihat kalau di situ ada 8 data. Maka di situ kita tulis 8. Karena N-nya ada 8. Nah, sigma X1 dikali Y1. Kita lihat. Jumlah sigma X1 dan Y1 itu yang terakhir seluruhnya adalah 3,772. Maka kita letak di situ 3,772 dikurang sigma X1 dikali sigma Y1. Nah, sigma X1 jumlahnya itu ada 5,054 dan sigma Y1 itu ada 6,006. Di situ kami tulis 6 karena kami genapkan. Nah, per 8. 8 itu karena N kan, N banyaknya data. Nah, X1 kuadrat. X1 kuadrat itu jumlahnya ada 4,036 kan, dikurang sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat. Nih, sigma X1 kuadrat itu jumlahnya ada 5,054. Maka kita kalikan 2. 5,054 dikali 5,054, maka dapatlah hasilnya 25,543. Lalu setelah kita kurangkan, maka dapatlah minus 0,148 per 6,745 sama dengan minus 0,022. Nah, lalu selanjutnya kita mencari A1 sama dengan rata-rata Y1 dikurang B dikali rata-rata X1. Yang dimana sama dengan, yang dimana di situ kita bisa lihat Y1-nya adalah 6,006 per 8. Kenapa bisa 8? Karena itu adalah data, banyaknya data, rata-ratanya 8 dikurang B. B-nya itu kan tadi sudah kita cari. Kalau hasilnya itu adalah minus 0,022. Nah, dikali X1. Di situ bisa kita lihat bahwa X1-nya adalah 5,054 per 8. Maka hasilnya adalah 0,737. Maka A sama dengan 5,458 anti logaritma 0,737. Persamaan regresi eksponensialnya adalah Y sama dengan AX pangkat B, Y sama dengan 5,458X pangkat minus 0,022. Nah, yang soal kedua adalah B, ramalan Y untuk X sama dengan 4. Y sama dengan 5,458X minus 0,022. Nah, dari hasil yang udah kita dapatkan tadi, sama dengan 5,458 dikali 1 per 4 pangkat 0,022. Maka dapatlah hasilnya 5,458 per 1031 sama dengan 5,294. Maka seginilah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.